Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Oke guys, kali ini kita lagi nanganin kendaraan Toyota Camry nih tahun 2011 dengan mesin 2AZF-E. Jadi untuk kali ini kilometer kendaraan yaitu 90.000. Nah, customer kita minta pengecekan kondisi balancer shaft guys. Mengingat balancer shaft ini usianya itu kisaran 80.000 km, wajib cek. Karena apabila belum pernah ganti dari awal kendaraan baru, kemungkinan atau ada indikasi aus di area balancer shaft guys. Makanya untuk memastikan kita harus turunin dulu nih balancer shaftnya. Kita lagi proses nih. Tentunya sebelum nurunin balancer shaft, kita jangan lupa untuk mengetopkan dulu ya top posisi mesinnya di top 1 atau top 4. Jadi supaya pada saat pemasangan nanti tidak kebalik guys. Ini udah kita topin. Oke guys, jadi seperti ini posisi topnya. Coakan di puli crankshaft berada di 0 ya. Nah ini kita mau buka dulu karter oli mesinnya. Nah ini kita curiga balancer shaftnya aus karena sealannya ini masih bawaan nih guys, warnanya abu-abu ya. Ini bisa dilihat. Jadi ini kemungkinannya atau bisa dipastikan belum pernah ada pembongkaran ya di area mesin, karena kalau udah ada pembongkaran biasanya sealannya ini udah gantian guys, warnanya hitam ya. Oke, langsung aja kita bongkar balancer shaftnya, yuk. Nah ini sekarang betul ya. Bak kecil belum bang? Belum. Masih bawaan tuh. Bawah. Lah. Udah. Bangsat itu kan buka bangsat. Oke guys, kita udah turunin nih balancer shaftnya. Kita perlihatkan seperti apa kondisinya nih. Bang, boleh tolong dibantu bang? Sini aja. Oh ini Nah, iya. part yang lagi viral kayak minyak goreng. Lagi langka Nih guys. Nah ini sebenarnya kondisinya udah oblak guys. susah ngoblakinnya kalau nggak diangkat. Angkat aja langsung deh bang.
panas mata. Panas soalnya ini guys ya, mesinnya baru jalan. Nah ini kondisinya udah oblak guys, jadi memang kalau kilometer kendaraan udah 80.000 atau di atas 80.000 itu udah ada indikasi balancer shaftnya oblak. Ini kilometer kendaraan 90.000 ya, ternyata pas kita cek turunin balancer shaftnya kondisinya udah oblak nih. Kalau udah oblak kayak gini dibiarin, nah lama-lama dia bisa merusak part-part lain, atau kayak contohnya metal kayak gini nih. Jadi kalau dia oblak ini kan ada space guys, nah dia bisa makan di bagian housing atau metalnya sini nih. Dan yang lebih parahnya bisa gearnya gompal atau rontok, nyumbat di strainer. Nah akhirnya oli mesin gak naik ke atas, part-part di atas mesin atau di bagian atas seperti camshaft itu nggak dapat pelumasan ya, karena strainernya tersumbat oleh serpihan balancer shaft. Nah ini balancer shaft nomor 2. Nah dia kalau balancer aus itu ada space guys nih di bagian balancernya, jadi dia bisa makan ke housing sini nih. Kita pernah juga nanganin itu, ada di video kita yang lain. Kalau kena di housingnya otomatis biaya yang dikeluarin lebih mahal guys, apalagi housingnya ini kalau beli dia nggak bisa housingnya doang ya, jadi harus sama crankcase-nya tuh yang di mesin. Itu harganya sekitar 5.100.000 ya, kemarin saya pernah estimasi. Jadi untuk mencegah hal yang lebih parah, apabila kilometer kendaraan mesin 2AZ itu di atas 80.000, dicek aja guys gimana kondisi balancer shaftnya, diturunin. Nah kalau udah oblak otomatis harus diganti, daripada dibiarin bisa bikin masalah yang lebih parah. Nah ini dia strainer yang saya maksud guys, saringan oli. Jadi oli mesin dari kartel oli itu sebelum naik ke atas dia lewat strainer ini dulu nih. Jadi kalau strainer ini mampet atau kesumbat serpihan balancer, otomatis olinya nggak bisa naik. Ini kita bersihin juga bagian dalamnya, nanti kita buka, kita bersihin housing dulu, bersihin karter oli mesin tuh, baru kita pasang part yang baru. Oke kita liatin juga dulu nih kondisi part barunya. Bang repotin lagi nih bang, biar teman-teman tahu nih. Ini yang baru ini kondisinya rigid ya guys, nggak kaku, nggak oblak sama sekali. Jadi kondisinya harus kaku ya. Minyak goreng nih. Minyak goreng ya? Iya lagi susah nih barangnya nih. Oke, kita bersihin dulu housing balancer shaft guys. Oke guys, jadi ini adalah crankcase-nya. Balancer itu duduknya di sini nih. Nah ini gear crankshaft nih. Balancer itu bersinggungan terus sama gear crankshaft. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih balancer shaftnya yang dibikin kalah atau bahannya dari karbon? Karena kalau balancernya dibikin kuat, nanti yang kalah itu ini guys, gear crankshaftnya. Nah kalau gitu pembongkarannya lebih banyak, dia harus turun mesin ya. Nah makanya sengaja dia yang dibikin kalah balancer shaftnya, jadi cukup balancer shaft yang diganti nih. Jadi untuk penggantian balancer shaft ini sebenarnya nggak perlu turun mesin. Kalau yang udah expert ya pasti tahu caranya guys. Ini kita bersihin dulu nih permukaan karternya di sini supaya silennya benar-benar merakat ya pas pemasangan karter. Balancer shaft di sini. Nah ini adalah pompa oli, di sini strainer nih. Jadi oli itu sebelum naik ke atas dia lewat strainer dulu di sini, dipompa naik ke atas. Jadi kalau strainernya kesumbat ya otomatis olinya nggak naik di sini, dia mampet ya. Oke, kita mau pasang balancer shaftnya. Oke guys, kita mau pasang balancer shaftnya ke housing balancer. Ini housingnya udah dibersihin. Ini part barunya 2 piece. Yuk kita set posisi balancer shaft. Pertama kita kasih pelumasan dulu di bagian metal nih.
sebelum pasang balancer. Oke, sip. Ini balancer sub nomor 1, ini balancer sub nomor 2. Langsung kita setting. Set. Nah, ini. Oke guys, jadi seperti ini posisi top balancernya nih. Ada titiknya di atas, di sini ada tanda garis. Jadi bandulnya itu otomatis di bawah nih. Oke, langsung kita naikin yuk ke crankcase. Masih ada jinjit, kenapa ya? Tapi udah belum rata ya posisinya. Jinjit boxing kali ya. Ini lu rekam. Iya. Kita mentok di 120 bang, gimana mau ngerengsap? Ngomong. Iya. Anda. Tangan gue bisa kali jadi ngomong 2.600 mah. Harus bisa. Imam udah nggak pernah ngerjain balancer. Imam udah nggak pernah ngerjain balancer. Kasian ya. Hampir.
Bentar. Udah naik yuk, pelan. Itu yang naikin. Bentar. Belakang udah masuk. Berapa belum? Ayo bang. Ayo naik terus. Ini berapa? Oke guys, kita udah selesai ganti balancer shaft kendaraan Toyota Camry tahun 2011 dengan mesin 2AZ FE. Nah, untuk kasus kali ini suara mesinnya sih nggak begitu kasar ya pada saat awal kita cek sebelum penggantian. Nah, karena request dari customer kita, bapaknya minta cek kondisi balancer shaft. Akhirnya kita turunin balancer shaftnya dan ternyata kondisinya udah oblak guys. Kilometer kendaraannya ini 90.000 km. Maka dari itu untuk kendaraan dengan mesin 2AZ seperti Camry, Alphard, Velfire dan juga Harrier, Estima dan Previa juga termasuk, apabila kilometer udah di atas 80.000 atau kendaraan di atas 5 tahun itu wajib cek balancer shaft ya guys. Karena indikasi apabila dari awal belum pernah melakukan penggantian balancer shaft, bisa jadi balancer shaftnya udah oblak guys. Ini dengerin dulu suara mesinnya. Oke sip. Oke guys, suara mesinnya halus ya. Jadi dengan kondisi balancer shaft oblak seperti pada video ini, pasti dia menimbulkan efek guys. Walaupun ini enggak bikin bunyinya kasar banget, tapi sedikit banyaknya ada efek bunyi agak kasar di area mesin ya. Karena kondisi balancer shaftnya udah oblak, jadi dia nggak presisi antara pertemuan gear dengan gear, yaitu gear balancer shaft dengan gear crankshaft ya. Karena gear balancer shaftnya oblak, jadi dia pasti sedikit banyaknya menimbulkan efek suara mesin agak kasar di bagian carter ataupun crankcase ya. Oke guys, seperti itu untuk video kita kali ini. Apabila ada request permintaan servis pengerjaan GR seperti penggantian balancer shaft ataupun mau kita cek dulu nih balancer shaftnya, bisa nanti kita cek analisa suara mesin, dan untuk lebih pasti kita langsung turunin balancer shaftnya. Kalau emang udah oblak, kita sekalian bawa partnya jadi bisa langsung diganti guys. Tinggal hubungi nomor kita aja di deskripsi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Sekian guys, terima kasih.